Halo, halo, hai! Berjumpa lagi dengan saya, Nadia, di dalam video Belajar Bareng Yuk! Hari ini kita akan belajar bareng tentang motivasi berprestasi. Nah, kita akan belajar bareng dengan teman saya, Steffi. Halo, Steffi! Hai! Apa kabar, Steffi? Luar biasa. Nadia sendiri gimana? Luar biasa juga dong. Nah, Steph, kan hari ini kita bakal bahas tentang motivasi berprestasi. Tapi sebenarnya apa sih itu? Motivasi berprestasi itu adalah keinginan atau hasrat dalam diri kita untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Emang penting banget, Steph, seseorang itu harus ada motivasi berprestasi. Ya, penting banget. Kenapa? Karena motivasi berprestasi ini dapat dikatakan sebagai daya penggerak dalam diri kita untuk melakukan usaha agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi seseorang itu akan susah gitu ya mencapai sesuatu yang diinginkan kalau misalkan nggak ada motivasi berprestasi. Iya, benar banget. Jadi kalau nggak ada yang namanya motivasi, seorang individu itu tidak akan terdorong dan sulit sekali untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Gitu. Tapi Seperti Steph, itu. kan ada orang yang motivasi berprestasinya itu tinggi banget gitu kan. Tapi ada juga yang rendah gitu. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi tinggi rendahnya ini? Jadi tinggi rendahnya motivasi seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor ya. Yang pertama itu faktor dalam diri kita sendiri atau biasanya bisa kita sebut faktor internal. Nah, motivasi berprestasi itu bisa muncul karena individu memiliki kebutuhan yang dia ingin capai gitu. Kebutuhan yang belum tercapai ini bisa membuat dia merasa tidak puas. Nah, adanya rasa tidak puas itu yang menjadi faktor pendorong individu untuk melakukan usaha gitu, untuk mencapai kebutuhannya. Selain kebutuhan sendiri, minat yang ada dalam diri individu itu juga mempengaruhi ya motivasi seseorang gitu. Jadi kebutuhan dan minat ya, Steph? Iya, kebutuhan dan minat. Lalu yang kedua itu faktor dari luar diri atau faktor eksternal. Nah, adanya faktor dari luar diri itu bisa membangkitkan motivasi berprestasi dalam diri seseorang. Misalnya seperti adanya norma atau standar yang harus dia capai dan adanya juga situasi yang menantang. Nah, ketika lingkungan di sekitar individu itu menetapkan suatu standar yang harus dia capai, maka hal itulah yang membuat individu untuk termotivasi gitu untuk melakukan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaiknya. Contohnya seperti apa ya, Steph? Contohnya adalah misalnya ada anak yang berada di kelas yang kompetitif gitu kan, dengan rata-rata nilai yang tinggi, kemungkinan hal ini akan membuat warga kelas tersebut menjadi lebih terdorong untuk belajar lebih keras supaya dia tidak tertinggal dengan teman sekelasnya. Jadi boleh disimpulkan bahwa sebenarnya standar nilai kelas yang tinggi itu bisa meningkatkan motivasi berprestasi pada anaknya. Gitu. Tapi ya Steph, mencapai suatu prestasi itu kan nggak mudah ya? Iya, nggak mudah banget. Ada tantangan yang harus dihadapi dan harus ada usaha yang dikerjakan gitu. Iya, benar banget. Sebenarnya orang seperti apa sih, individu yang memiliki karakteristik seperti apa sih yang bisa punya dorongan untuk mencapai itu? Oke, yang pertama seseorang itu harus memiliki standar dan tujuan yang jelas. Nah, ketika seseorang sudah punya standar dan tujuan yang jelas, dia akan bisa melakukan usaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan itu. Nah, yang kedua, seseorang ini harus memiliki tanggung jawab pribadi. Nah, ketika seseorang punya tanggung jawab pribadi nih, dia akan cenderung menjadi pribadi yang gigih dan teguh untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuannya tadi. Nah, dia juga akan lebih puas dengan pekerjaannya atau hasil usahanya sendiri. Nah, yang ketiga, individu ini harus bisa melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Nah, dengan adanya motivasi berprestasi yang tinggi, itu akan membuat seseorang itu berusaha untuk melakukan segala sesuatu tuh sebaik mungkin. Gitu kan. Nah, dia juga akan melakukan antisipasi supaya usaha yang dia lakukan itu bisa terhindar dari kegagalan. Gitu kan. Dan dia akan berusaha untuk berhasil gitu. Salah satu cara yang biasa dilakukan itu adalah dengan mencari umpan balik atas pekerjaan atau usaha yang dia lakukan. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki dan meningkatkan yang masih kurang. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya motivasi berprestasi yang rendah misalnya nih,
ada nggak sih tips untuk meningkatkan motivasi berprestasi itu? Oke, tentu ada tips untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Nah, yang pertama kita perlu banget nih untuk mengenali diri kita sendiri. Kita perlu untuk mencoba melakukan refleksi dan mengenali diri kita sendiri. Apa yang bisa kita kembangkan dalam diri kita? Misalnya, tadi kan dalam faktor dalam diri kita tahu ya bahwa ada yang namanya kebutuhan dan minat. Nah, itu bisa kita coba kembangkan gitu. Yang kedua, kita tetapkan tujuan dan standar yang jelas ya. Nah, selain itu kita juga perlu nih tumbuhkan yang namanya keyakinan bahwa diri kita ini bisa mencapai tujuan yang sudah kita buat. Yang ketiga, yang penting kita perlu memanfaatkan motivasi yang muncul. Nah, motivasi yang muncul kan tadi ada 2 faktor, dalam diri dan luar diri. Nah, kita manfaatkan. Misalnya dalam diri kita, faktor dalam diri kita itu ada yang namanya kebutuhan dan minat ya. Kita perlu banget tuh pakai itu untuk menjadi dorongan untuk kita. Kemudian dari luar diri kita itu ada yang namanya misalnya situasi menantang. Nah, kita bisa pakai itu. Gitu. Kemudian yang keempat, mencari berbagai sumber atau mengikuti komunitas atau aktivitas yang mendukung supaya kita bisa menjadi pribadi yang berprestasi gitu. Menarik banget ya Steph ya, pembahasan tentang motivasi berprestasi ini. Nah, sekian belajar bareng yuk hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa belajar lebih banyak tentang motivasi berprestasi, dan semoga ini bisa menjadi pemicu teman-teman untuk meningkatkan motivasi berprestasinya. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ya. Apa yang teman-teman ingin capai, prestasi apa yang teman-teman ingin capai. Dan kalau ada pertanyaan, silakan juga ditulis di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Bye!